teman-teman, apakah kalian tahu bagaimana kehidupan di perbatasan Indonesia-Malaysia? Nah, film Tanah Surga katanya mengangkat kisah kehidupan di daerah perbatasan yang penuh dengan perjuangan, harapan, dan nilai-nilai yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Film ini mengisahkan perjuangan seorang anak muda yang belajar tentang cinta tanah air dan identitas dirinya meskipun berada di wilayah yang secara geografis dekat dengan negara tetangga. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Emi Fauzia Amalia, mahasiswa program studi bimbingan dan konseling dengan NIM 230404 501027. Jadi, dalam video kali ini, saya akan menganalisis film ini melalui berbagai konsep yang telah kita pelajari, seperti interaksi sosial, proses sosialisasi, perubahan sikap, dan konsep diri. Bukan lautan, hanya kolam susu, katanya. Tapi kata kakekku, hanya orang-orang kaya yang bisa minum susu. Kail dan jala cukup menghidupimu, katanya. Tapi kata kakekku, ikan-ikan kita dicuri oleh banyak negara. Tiada badai, tiada topan kau temui, katanya. Tapi kenapa ayahku tertiup angin ke Malaysia? Ikan dan udang menghampiri dirimu, katanya. Tapi kata kakek, awas, ada udang di balik batu. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman, katanya. Tapi kata dokter Intel, belum semua rakyatnya sejahtera. Banyak pejabat yang menjual kayu dan batu untuk membangun surganya sendiri. Nah, yang pertama itu ada interaksi sosial, yaitu komunikasi antara individu atau kelompok yang saling mempengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, di dalam film Tanah Surga katanya, interaksi sosial paling banyak terlihat dalam hubungan antara Salman dan kakeknya. Kakek Salman berperan sebagai agen sosial yang mengajarkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air. Nah, melalui percakapan mereka, kakek Salman memberikan wawasan tentang bagaimana hidup dengan prinsip-prinsip kebangsaan, meski berada di daerah perbatasan yang dekat dengan Malaysia. Ini menunjukkan pentingnya interaksi sosial dalam membentuk pola pikir dan identitas seseorang. Selain itu, interaksi sosial juga terlihat dalam hubungan Salman dengan teman-temannya yang hidup di perbatasan. Mereka saling berbagi, bekerja sama, dan berkolaborasi dalam menghadapi kesulitan dalam hidup sehari-hari. Nah, interaksi ini memperlihatkan betapa pentingnya dukungan sosial dalam membentuk solidaritas, terutama di tengah keterbatasan sumber daya. Selanjutnya, proses sosialisasi. Nah, proses sosialisasi ini adalah cara individu mempelajari norma, nilai, dan peran sosial yang ada di masyarakat. Salman mengalami proses sosialisasi yang signifikan dalam film ini. Sebagai seorang anak yang tinggal di perbatasan, ia mendapatkan nilai-nilai nasionalisme dari kakeknya. Meskipun tinggal di daerah yang memiliki pengaruh dari negara tetangga, Salman diajarkan tetap mencintai tanah air Indonesia. Nah, proses sosialisasi ini terjadi melalui ajaran langsung dari kakek Salman yang berfungsi sebagai agen sosialisasi. Hal ini menggambarkan bagaimana individu belajar dan menginternalisasikan norma-norma yang berlaku di masyarakat melalui interaksi dengan keluarga dan teman-temannya. Selanjutnya ada perubahan sikap, yaitu perubahan dalam cara pandang atau perilaku seseorang terhadap objek, orang, atau ide tertentu yang terjadi karena pengaruh eksternal atau pengalaman hidup. Nah, dalam film ini, perubahan sikap terjadi pada karakter Ayah Salman, yang pada awalnya Ayah Salman memilih tinggal di Malaysia dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik secara materi. Namun, setelah mengalami kehidupan di negara tetangga, ia merasa bahwa ikatan emosionalnya dengan Indonesia lebih kuat. Nah, pengalaman hidup di luar negeri ini membuatnya sadar bahwa nilai-nilai yang ia bawa dari Indonesia sangat berharga.
yang pada akhirnya ia kembali ke Indonesia yang menunjukkan perubahan sikap yang signifikan terhadap kebangsaan dan kecintaannya kepada Indonesia. Selanjutnya, kepatuhan dan konformitas. Jadi, kepatuhan ini ialah tindakan mengikuti aturan atau perintah dari pihak yang berotoritas. Sedangkan konformitas yaitu menyesuaikan diri dengan norma atau perilaku kelompok untuk diterima. Jadi kepatuhan dalam film ini tampak pada masyarakat perbatasan yang tetap mematuhi aturan-aturan yang berlaku di Indonesia meskipun mereka hidup dengan Malaysia yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Mereka tetap mempertahankan nilai-nilai nasionalisme dan menghormati simbol-simbol negara. Konformitas ini juga muncul dalam cara mereka beradaptasi dengan kehidupan di perbatasan yang saling mendukung satu sama lain dan bekerja sama dalam menjaga keharmonisan masyarakat. Salman meskipun menghadapi kebingungan antara dua negara dan dua budaya yang berbeda, akhirnya memilih untuk menyesuaikan dirinya dengan norma yang ada di masyarakat perbatasan. Hal ini menunjukkan bagaimana individu dapat menyesuaikan diri dengan norma-norma yang ada agar diterima dalam kelompok sosial mereka. Selanjutnya yaitu dinamika kelompok dan kepemimpinan kelompok. Nah, dinamika kelompok ini yaitu pola hubungan dan interaksi dalam kelompok. Sedangkan kepemimpinan kelompok yaitu kemampuan untuk memimpin dan mengarahkan kelompok. Jadi, di dalam film ini, dinamika kelompok terlihat dalam kebersamaan masyarakat perbatasan yang saling membantu satu sama lain, meskipun mereka hidup dalam keterbatasan. Mereka tetap saling mendukung dan menjaga hubungan yang harmonis. Kakek Salman berfungsi sebagai pemimpin informal yang mengarahkan kelompok untuk tetap mencintai tanah air. Kepemimpinan ini tidak hanya terbatas pada posisi formal, tetapi juga melalui keteladanan dan ajaran moral yang ia berikan kepada Salman dan masyarakat di sekitarnya. Baik, selanjutnya itu mengenai identitas diri, konsep diri, dan harga diri. Nah, identitas diri ini adalah cara individu mengenali dirinya dalam konteks sosial. Lalu, konsep diri yaitu gambaran diri individu yang terbentuk dari pengalaman. Sedangkan harga diri adalah penilaian individu terhadap dirinya sendiri. Nah, masyarakat perbatasan dalam film ini memiliki identitas diri yang kuat sebagai warga negara Indonesia. Walaupun hidup dalam keterbatasan dan terisolasi, mereka tetap memegang teguh identitas mereka sebagai bagian dari Indonesia. Salman juga mengalami pencarian identitas diri yang signifikan, terutama dalam hubungannya dengan kakeknya. Kakeknya mengajarkan Salman untuk menjaga konsep diri yang positif, meskipun hidup jauh dari pusat pemerintahan atau kota yang besar. Nah, harga diri mereka ini tetap terjaga, karena mereka bangga dengan tanah air mereka. Meskipun seringkali mereka merasa terpinggirkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah analisis konsep-konsep psikologi sosial yang dapat kita temukan dalam film Tanah Surga Tanya. Jadi, film ini tidak hanya mengajarkan kita tentang pentingnya interaksi sosial dan proses sosialisasi, tetapi juga tentang bagaimana nilai-nilai kebangsaan dan identitas diri dapat membentuk perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup. Semoga analisis ini memberikan pemahaman baru dan membantu dalam mempelajari teori-teori kepribadian dalam konteks kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.